Ya, ini pengujinya udah saya hubungi, cuman kok belum masuk ini. Jadi Bapak Ibu nanti peraturannya presentasi 5 menit, penguatan mentor 3 menit, kemudian tanya jawab 7 menit ya. Jadi maksimal 15 menit kita satu orang. Ya, insya Allah nanti penguji tanya juga cuman yang 3 hal itu yang kemarin saya sebutkan. Eh, biasanya tentang judul ya, isu, kemudian eh, apa namanya metrik. Ya ini Bu penguji sudah ada. Bisa kita mulai Bu Fatma, Monggo silahkan. Dr. Fatma. Ya. Ya, bisa kita mulai ya. Ya, nggih. Ya. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ibu penguji, Ibu Dr. Fatma dari PDK Semarang, Bapak Ibu peserta Latsar yang akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Tentunya semua karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Agenda hari ini kita akan melaksanakan seminar atau ujian rancangan aktualisasi. Saya bacakan sedikit peraturannya ya. Untuk presentasi nanti masing-masing peserta kami berikan kesempatan waktu 5 menit. Kemudian penguatan oleh mentor 3 menit dan tanya jawab serta pemberian saran masukan oleh penguji kurang lebih 7 menit. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk lancarnya acara ini kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Baik, sesuai dengan urutan. Yang pertama adalah saya lihat di sini Bapak Fatah ya. Apakah sudah siap Pak Fatah dan mentor? Sudah siap, Pak. Sudah siap nih? Ini mentornya Baik. belum masuk ya, Pak. Mentor belum masuk? Pastikan nanti Bapak Ibu masing-masing merekord ya yang lagi ujian ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh panitia, rekaman atau record itu tanggung jawab dari masing-masing peserta. Jadi pastikan Bapak Ibu semua bisa merekod nanti pada waktu diuji, ya, pada waktu presentasi. Yang tidak giliran maju di off cam sama mentornya Yang juga. sedang tidak ya giliran off cam ya, termasuk mentornya juga jangan masuk dulu, beritahu dulu saja. Yang mentor masuk hanya yang sedang giliran. Gimana Pak Fatah? Sudah ready? Anu aja. Jadi kita langsung di presentasi jenengan aja dulu. Kalau mentor belum siap, nanti penguatannya setelah diuji aja Pak. Penguji ya Pak Fatah ya. Baik. Mungkin bisa dimulai Pak Fatah. Mentornya baru install Zoom itu, Pak. Gimana? Gak apa-apa, nanti penguatannya belakangan aja. Setelah diuji oleh penguji. Dengan paparan, terus nanti penguji ya
terus nanti baru mentornya. Iya, Silakan Pak Fatah dimulai. Baik. Izin Waktunya 5 menit nih. saya screen dulu Pak. Ya. Cukup yang dipaparkan di bagian mana saja Ibu penguji. Untuk paparan di bagian mana saja? Judul, isu, core isu, dan langsung ke matrik kegiatan ya Bapak Ibu ya. Ya, karena waktunya cuma 5 menit. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Mustafa selaku mentor dan juga Ketua Kepala KUA Depok. Yang saya hormati Bapak Faiz Mustafa selaku coach dan moderator saya. Yang saya hormati Ibu Fatma Widyasturi SPDMED selaku penguji pada pagi hari ini. Kenalkan, saya Fatah Khairul Haq, peserta Latsar CPNS 2025, golongan 3, angkatan 25. Kelompok 2, izinkan saya mempresentasikan seminar rangkaian aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil dengan judul optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai media bimbingan dan penyuluhan di KUA Depok. Rencana ini akan saya aktualisasikan di KUA Depok Kabupaten Kudus, yang mana di KUA Depok saya mengidentifikasi beberapa isu, maka ketemulah 5 isu. Yang pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai media bimbingan dan penyuluhan di KUA Depok. Kemudian kurangnya pelayanan KUA yang diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga, belum adanya digitalisasi materi bimbingan perkawinan melalui buklet pada KUA Depok. Yang keempat, minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi penyuluh di KUA Kecamatan Depok. Yang kelima, belum adanya layanan bimbingan penyuluhan online pada KUA Depok. 5 isu tersebut kemudian saya analisis lagi menggunakan metode APGL, maka ketemulah 3 isu penting yang segera ditindaklanjuti seperti yang tertera pada slide ini. Kemudian 3 isu tersebut saya kerucutkan lagi menggunakan metode USP, maka ketemulah 1 isu yang paling penting, yaitu adalah belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai media bimbingan dan penyuluhan di KUA Depok. Yang saya analisis itu tersebut penyebabnya menggunakan diagram sinkron, maka karena sebab seperti sebelah, maka ada muncul isu belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai media bimbingan dan penyuluhan di KUA Depok. Kemudian dari isu tersebut saya menggunakan gagasan untuk memecahkannya berupa optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai media bimbingan dan penyuluhan di KUA Depok Kabupaten Kudus. Untuk melakukan gagasan tersebut, saya melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor dan merencanakan rencana aktualisasi ini. Tahapannya dengan konsultasi dengan mentor dan berdiskusi dengan rekan kerja. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah catatan hasil konsultasi dan kemudian hasil diskusi dengan rekan kerja. Kemudian kegiatan yang kedua, saya melakukan identifikasi kebutuhan konten bimbingan dan penyuluhan di medsos. Tahapannya dengan membuat kuesioner, kemudian melakukan observasi materi dan menentukan tema prioritas. Output yang dihasilkan adalah hasil kuesioner dan hasil observasi dan juga tema prioritas yang ingin dilakukan pembuatan temanya. Kemudian dalam kegiatan yang ketiga, saya mensosialisasikan akun TikTok, kemudian menyiapkan konsep dan juga melakukan editing konten. Tahapannya dengan mensosialisasi akun TikTok, kemudian mengajak masyarakat untuk memfollow akun TikTok, kemudian mengumpulkan materi, membuat konsep konten, dan kemudian membuat dan mengedit konten yang ingin diupload. Outputnya adalah akun TikTok yang aktif, kemudian konsep konten yang bagus dan juga konten yang siap untuk diupload. Pada kegiatan yang ketiga, saya melakukan upload konten bimbingan layanan keagamaan ke media sosial TikTok dengan tahapan mengoptimalkan akun TikTok dan mengupload konten. Maksudnya adalah konten bimbingan layanan keagamaan yang telah diupload.
Kemudian pada kegiatan yang kelima, saya melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Tahapannya dengan memantau perkembangan medsos TikTok, kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan. Outputnya adalah adanya kritik dan saran yang membangun. Kemudian kegiatan tersebut insya Allah akan saya lakukan mulai tanggal 3 September sampai dengan 11 Oktober. Kemudian dalam melakukan kegiatan tersebut tentu ada kendala yang akan saya hadapi dan juga bagaimana cara mengantisipasinya. Kendala pada kegiatan yang pertama adalah belum adanya referensi atau contoh praktek sebagai acuan dari KUA lain di Kabupaten Kudus. Maka antisipasinya adalah dengan berinovasi dan juga berkonsultasi dengan atasan. Waktunya sudah habis, Mas. Yeah. Pak Fatah. Itu terima kasih presentasi singkat dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Fatah sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya apakah mentor sudah siap? Kalau belum kita langsung ke penguji. Belum siap, Pak? Belum ya. Baik. Yeah. Begitu kami berikan kesempatan kepada Ibu penguji untuk melakukan tanya jawab dan memberikan saran serta masukan kepada peserta. Waktu 7 menit, kami silakan. Matur nuwun Mas Rois nggih Terima untuk kasih. waktunya. Saya ucapkan selamat dulu nggih untuk Mas Fatah atas capaiannya sudah sampai tahapan menyusun rancangan aktualisasi di mana nanti akan digunakan untuk kegiatan pelaksanaan habituasi. Nah, dari core isu yang panjenengan angkat itu kan belum optimalnya pemanfaatan media sosial untuk bimbingan dan penyuluhan di KUA Gelok Kabupaten Kudus nanti untuk judul itu lengkap nih Mas. Jadi kalau hanya di KUA Gelok saja nggak tahu Gelok itu mana, saya juga nggak hafal. Ya, jadi diberi kabupatennya. Oke, di KUA Gelok Kabupaten Kudus. Nah, jelas itu. Kudus berarti. Itu nggih, ini dari isu sama judulnya aja karena judul nanti akan menentukan isi kegiatan, langkah-langkahnya, gitu kan. Nah, untuk judul, kalau untuk ini bisa secara umum media sosial saja. Tapi karena penjenengan tadi saya lihat ya penjenengan memanfaatkan media TikTok, maka di judul bisa langsung diberi saja TikTok gitu ya. Jadi optimalisasi optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai bimbingan dan penyuluhan. Ini optimalisasi bimbingan dan penyuluhan. Optimalisasi bimbingan dan penyuluhan menggunakan media TikTok di KUA Gebok ya, Kabupaten Kudus. Jadi langsung spesifik. Karena judul itu Mas ya, judul itu isinya adalah isu atau permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah solusi dari permasalahan itu. Terus yang terakhir adalah lokus atau tempatnya. Jadi kalau misalnya permasalahannya apa? Permasalahannya belum optimalnya pemanfaatan media. Belum optimal. Jadi bimbingan dan penyuluhan di KUA kan tidak optimal juga. Nah, seperti itu. Jadi optimalisasi itu aja yang lebih singkat saja, optimalisasi bimbingan dan penyuluhan, optimalisasi bimbingan dan penyuluhan melalui atau menggunakan media TikTok di KUA Gebok Kabupaten Kudus.
Just gitu aja. Jadi jenengan nanti tidak merubah kegiatan. Kegiatan jenengan kan udah TikTok aja gitu. Udah nggak apa-apa. Spesifik aja. Lebih spesifik ya. Nah, untuk kegiatannya oke ya, kegiatannya yang penting disesuaikan saja urut-urutannya, jangan terbalik-balik ya. Membuat konten dulu atau mengupload. Nah, itu kan harus urut. Jadi buat konten dulu. Pertama memang perencanaan, oke lah ya, merencanakan nanti seperti apa, nanti temanya, kemudian membuat nanti perencanaan untuk kontennya akan seperti apa, ya tentang apa, apakah tentang bimbingan, misalnya bimbinnya, ya kan, kemudian perkawinan, ya. Nah, itu kan sudah direncanakan dulu tahapan awal, kemudian setelah itu kan buat kontennya, gitu kan. Setelah buat konten, berarti nanti diupload gitu kan, diuploadnya mana di TikTok kan gitu. Nah, selama ini akun TikTok ke KUA penjenengan ada berapa follower? Sekarang 200, Bu. 200. Nah, itu nanti tantangan penjenengan untuk mengoptimalkan ya, mengoptimalkan followernya itu biar apa? Nah, biar apa istilahnya konten-konten kaitannya dengan bimbingan dan penyuluhan di KUA itu menjadi tersebar secara lebih luas gitu kan. Kaitannya kan memang untuk materi bimbingan dan juga penyuluhan ya di KUA blog itu. Oke, jadi itu. Kemudian jenengan tadi menyampaikan ada kuesioner, ya kan? Nah, kuesionernya nanti diberikan ke siapa? Ya, ke masyarakat sekitar sini. Oh ya, masyarakat sekitar. Berarti jenengan nanti buat instrumennya ya, buat lembar kuesionernya nanti penjenengan lampirkan ya. Ada lampirannya dan juga hasilnya nanti, ya, karena ini nanti ada output kan. Nah, evidence-nya juga harus lengkap ya. Kaitannya hasil kuesionernya bagaimana. Sebelum ya penjenengan upload konten-konten di TikTok dan nanti setelah kegiatan habituasi ya setelah penjenengan upload konten-konten di TikTok. Itu tanggapan masyarakat bagaimana, kemudian followernya bagaimana, ya apakah meningkat, ya kan? Nah, nanti penjenengan screenshot juga akun TikTok KUA-nya, ya, untuk bukti awal, bukti fisik. Ini loh kontennya sekian. Setelah nanti penjenengan kegiatan habituasi itu menjadi meningkat itu followernya. Gitu nggih, Mas? Saya kira cukup. Selamat ya Mas Fatah, mudah-mudahan nanti kegiatan habituasinya lancar ya, sehat-sehat selalu. Saya kembalikan ke Pak Rois, monggo Pak. Terima kasih Ibu moderator, Ibu penguji. Alhamdulillah sudah diberikan tadi Pak Fatah ya beberapa saran dan masukan perbaikan. Nanti dapat segera ditindaklanjuti di dalam rancangan aktualisasinya Pak Fatah. Dan selamat juga kami ucapkan untuk melanjutkan agenda habituasi ini dan dapat nanti Pak mentornya udah siap belum Pak Fatah? Sebentar saya samperin dulu Pak, izin. Ya, atau Pak Fatah ini aja laptopnya langsung dibawa ke sana langsung. Beliau suruh memberikan penguatan. Iya, ya. Itu nggak? Iya. Karena waktunya kita nanti saling menunggu. Ya. Sebentar ya, kita buat Ricky mana Pak? Ampun Mas. Salam. Nggih, siap. Ya, halo. Halo Pak. Nggih. Nggih, langsung saja. Pak mentor langsung memberikan penguatan ya. Buat Ricky mana? Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon untuk memberikan penguatan bagi rancangan aktualisasinya Pak Fatah, nggih. Kami berikan waktu kurang lebih 3 menit. Monggo, Pak. Berapa menit, Pak? 3 menit, nggih, maksimal.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ya Bapak Rois Mustafa ya selaku moderator ya, moderator pada Nggih. ini. Jadi kami sebagai kepala KUA Jabatan Depok ini sangat mendukung sekali ya apa yang telah dilaksanakan oleh Mas Fatah ya. Ini belum apa itu bisa menyebutkan secara lengkap namanya, baru Fatah aja ya. Apa yang telah disampaikan oleh Mas Fatah kemarin sudah berkoordinasi dengan kami selaku kepala KUA. Jadi program-program terkait dengan masalah digitalisasi itu memang sangat penting sekali Pak di KUA itu ya. Karena selama ini kami di KUA itu kan sebelum tahun 2025 ini kan hanya berempat, hanya bertiga di KUA. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya penambahan pegawai ya, termasuk CPNS ini yang memang sangat kami harapkan, kami tunggu ya. Ini benar-benar nanti bisa apa istilahnya ya memberi warna baru terhadap pelayanan di KUA Pak ya. Karena sekarang ini kan era digitalisasi ya, ini sangat penting. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Mas Fatah ya dalam makalahnya ya terkait dengan digitalisasi terutama TikTok ya itu memang sangat penting kaitannya dengan bimbingan perkawinan ya dan mungkin pelayanan bimbingan lainnya. Ini selama ini kan di KUA memang belum bisa kami terapkan Pak ya karena keterbatasan SDM ya itu kami akui secara jujur. Nah ini karena sudah banyak SDM yang kompeten Pak ya, ini muda-muda ya, ahli IT semua. Jadi ini kami harapkan nanti pada tahun yang akan datang benar-benar bisa mewarnai KUA ya. KUA itu benar-benar bisa dikenal ya. Tidak hanya secara manual tapi secara digital ya. Karena nanti mungkin apa yang dikembangkan oleh Mas Fatah ini adalah terkait dengan bimbingan perkawinan ya nanti bisa dibuatkan konten-konten ya yang nanti akan bisa diakses oleh para catin sehingga catin tidak harus ya mengikuti secara manual tatap muka ya nanti para catin itu bisa mengambil materi ya, yang ada di KUA Kecamatan Depok melalui aplikasi-aplikasi digital seperti aplikasi medsos ya, seperti TikTok mungkin dan lain-lainnya nanti. Jadi ini saya sangat bangga ya sangat bangga hati ya Pak ya karena ada tambahan pegawai yang muda terus kredibel dan mempunyai kemampuan yang IT yang sangat bagus. Itu Pak ya. Ya Pak. Terima kasih ya, Bapak Mentor dari Kepala KUA Depok nih. Terima kasih atas penguatan terhadap rancangan aktualisasi dari Pak Fatah. Semoga dapat terjalankan dengan baik dan kami ucapkan selamat untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Dapat meninggalkan Zoom ini juga. Sekali lagi matur nuwun. Ya sami-sami Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Pak Fatah sudah selesai nih. Kami ucapkan selamat untuk melanjutkan aktivitas. Giliran berikutnya Bapak Febrianta, apakah sudah siap dengan mentornya juga? Sudah Pak. Oh, okay. Baik, yang lain dapat di off cam juga. Pak Fatah dapat meninggalkan Zoom ini boleh juga nih. Ya. Waktunya 5 menit Pak Febrianta untuk